warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau novel coronavirus. Novel coronavirus ini merupakan virus penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Virus ini juga masih satu keluarga dengan penyakit SARS dan MERS. Gejala klinis yang dirasakan oleh penderita COVID-19 ini adalah batuk, pilek, dan juga gangguan pernafasan, serta sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Tapi tentunya kita tidak boleh menganggap remeh situasi seperti ini, karena WHO sendiri sudah menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020. Menurut KBBI, istilah pandemi itu sendiri merupakan wabah yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi geografi yang luas. Penularan novel coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 ini dapat terjadi dikarenakan 3 hal, yaitu yang pertama adalah terjadinya kontak fisik antara penderita dan juga orang lain, seperti berjabat tangan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk ataupun bersin penderita COVID-19. Lalu yang ketiga adalah menyentuh permukaan benda yang sudah terkena oleh cairan atau droplets dari COVID-19. Lalu bagaimana pencegahan untuk COVID-19 itu sendiri? Pencegahannya bisa dilakukan dengan sering mencuci tangan minimal 20 detik dengan sabun dan juga menggunakan hand sanitizer. Lalu menggunakan masker bila keluar rumah dan juga perbanyak makan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Tidak lupa untuk tidur dengan waktu yang cukup. Jika ada keluhan seperti demam, batuk, dan pilek, segeralah ke vaskes terdekat untuk mendapati penanganan pertama. Dengan adanya COVID-19 ini, kita tidak bisa menjalankan pola hidup seperti sebelumnya. Harus ada kenormalan baru yang disebut oleh pemerintah adalah new normal atau tatanan kehidupan baru. Nah, new normal itu sendiri merupakan perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan menambahkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Kali ini saya akan mempraktekkan cara pakai masker kain yang baik dan benar. 1. Sebelum memasang masker kain, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. 2. Pasang masker menutupi hidung, mulut, dan dagu. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. 3. Guna menghindari kontaminasi selama penggunaan, hindari buka tutup masker. 4. Lepas dari belakang dan jangan menyentuh bagian depan masker. 5. Selama digunakan, hindari menyentuh masker. Apabila tersentuh, segera cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer. Sekarang saya akan membagikan tips menjalani new normal life di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah terapkan pola hidup bersih.
Mencuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer sesering mungkin, minimal 20 detik, dan juga menggunakan masker ketika hendak keluar rumah. Jangan menyentuh permukaan benda yang umum, dan juga jaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter dari orang lain dan hindarilah kerumunan. Meski COVID-19 menghantui, bukan alasan terus bersembunyi. Saatnya kita hadapi dengan berani menggunakan tas siaga COVID ini. Penasaran apa saja isinya? Ada masker, botol air, perlengkapan ibadah, hand sanitizer, multivitamin, desinfektan, dan tisu. Nah, berikut ini merupakan contoh menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi pada tempat umum, yaitu mencuci tangan, dan menggunakan siku untuk membuka pintu di tempat umum, serta hindari menyentuh permukaan benda. Yang dikhawatirkan pada masa new normal ini, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menjadi menurun, sehingga memperbesar risiko penyebaran COVID-19 kembali. Apalagi jika selama ini ada informasi yang salah kaprah seputar COVID-19. Nah, agar tidak ada kesalahan informasi, berikut ini mitos dan fakta seputar COVID-19. Yang pertama, mitos, virus corona sulit atau bahkan tidak bisa hidup lama di iklim panas dan kelembaban tinggi. Faktanya, dari bukti sejauh ini, virus COVID-19 dapat ditularkan di semua kawasan, termasuk daerah dengan cuaca panas dan lembab, apapun iklimnya. 2. Mitos, mandi air panas akan membantu mematikan virus corona. Faktanya, tidak ada kasus COVID-19 mati karena air panas saat orang mandi. Yang mematikan justru sabun. Bahkan jika terlalu panas, malah merusak kulit. Yang ketiga, mitos. Menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membantu mematikan virus corona. Faktanya, menyemprotkan zat semacam alkohol atau klorin bisa berbahaya bagi pakaian atau selaput lendir, misalnya mata dan mulut. Alkohol dan klorin berguna untuk mendisinfeksi permukaan, tetapi perlu digunakan di bawah rekomendasi yang tepat. 4. Mitos, pasien yang pernah terjangkit COVID-19 selamanya akan memiliki virus corona. Faktanya, sebagian besar orang yang pernah mengidap COVID-19 dapat pulih dan menghilangkan virus dari tubuh mereka. Yang kelima, mitos, COVID-19 bisa menyebar lewat gigitan nyamuk. Faktanya, corona tidak dapat disebarkan melalui gigitan nyamuk. Virus hanya bisa ditularkan melalui tetesan penderita yang terinfeksi COVID-19, sedangkan nyamuk hanya bisa menyebarkan bakteri. Yang keenam, mitos, pengering tangan efektif untuk membunuh virus COVID-19. Faktanya, pengering tangan tidak efektif dalam membunuh virus corona terbaru tersebut. Untuk melindungi dari virus tersebut, disarankan agar Anda sering membersihkan tangan dengan sabun dan air. Yang ketujuh, mitos, antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19. Faktanya, antibiotik tidak bekerja melawan virus, melainkan hanya bakteri. COVID-19 adalah virus dan oleh karena itu, antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun jika Anda dirawat di rumah sakit sebab virus corona tersebut, Anda mungkin menerima antibiotik karena koinfeksi bakteri mungkin terjadi. 8. Mitos,
Tidak ada obat khusus untuk mencegah dan mengobati paparan virus COVID-19. Faktanya, sampai saat ini tidak ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah atau mengobati virus corona baru atau COVID-19. Namun, mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejala. Selain itu, mereka yang sakit parah harus mendapatkan perawatan suportif yang dioptimalkan. 9. Mitos. Hewan peliharaan bisa menularkan virus corona COVID-19. Faktanya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan CDC menyatakan belum ada bukti jika hewan peliharaan bisa menularkan virus corona COVID-19. Namun sebagai pencegahan tetap disarankan untuk mencuci tangan setelah menyentuh hewan peliharaan. Dan yang ke-10, mitos. Konsumsi minuman herbal seperti temulawak, jahe, serai, dan kunyit dapat mencegah tertular virus corona COVID-19. Faktanya, minuman herbal tersebut bisa membantu tubuh melawan virus corona COVID-19. Kandungan kurkumin di dalamnya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pastikan saat keluar rumah memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan untuk pencegahan penularan virus corona. Kuat karena bersatu, bersatu karena kuat.